Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori dan estimasi biaya. Dan saya Muadatul Adaria. Saya Suryatina Fitriani. Saya Yanti Susilawati. Saya Nova Risandi Tinanda. Saya Rismawan Diawan Dengasing. Saya Sarisna Witahmat. Saya Sulastri. Saya Yuyun Sriwahyuningsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori dan estimasi biaya. Adapun subjudul yang pertama yaitu sifat-sifat biaya. Adapun pengertian biaya adalah suatu pengorbanan atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh manfaat lebih dari aktivitas. Pada dasarnya, menurut sifatnya, biaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Biaya tetap atau fixed cost, 2. Biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Adapun pengertian dari biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan, dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya tetap diantaranya yaitu 1. Gaji, 2. Pajak kekayaan, 3. Asuransi, dan yang terakhir adalah biaya penyusutan. Adapun pengertian dari biaya variabel atau variable cost yaitu adalah biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi per unitnya tetap. Dengan demikian, BOP variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula BOP-nya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil volume kegiatan, maka semakin kecil pula BOP-nya. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Adalah biaya yang bersifat campuran, yaitu campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. BOP semi variabel adalah BOP yang berubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif BOP dan pengendalian biaya, maka BOP yang bersifat semi variabel ini dipecahkan menjadi 2 unsur, yaitu unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya semi variabel antara lain adalah biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, biaya bahan mentah tak langsung, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan subjudul yang kedua, yaitu fungsi biaya jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana perusahaan tidak dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Di sini akan membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel dan menurunkan fungsi biaya total dan biaya per unit dari suatu perusahaan. Fungsi biaya tetap dan biaya per unit jangka pendek mendefinisikan jangka pendek sebagai suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat diubah dengan mudah, kecuali mungkin dengan beban yang besar. Biaya tetap total adalah kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Biaya variabel total adalah kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Maka TC sama dengan TFC tambah TVC. Dari fungsi biaya tetap total, biaya variabel total dan biaya total, kita dapat menurunkan fungsi biaya per unit atau biaya tetap rata-rata, rata-rata variabel, dan variabel total. Biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap total dibagi dengan tingkat output. Biaya variabel rata-rata sama dengan biaya variabel total dibagi dengan output. Biaya total rata-rata juga sama dengan biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Biaya marginal adalah perubahan biaya total atau perubahan dalam biaya variabel total akibat perubahan dalam biaya output per unit, sehingga AFC
sama dengan TFC per Q, ATC sama dengan TC per Q, sama dengan AFC tambah AVC. AVC sama dengan TFC per Q. MC sama dengan delta TC per delta Q, sama dengan delta TVC sama dengan per delta Q. Kurva biaya total dan per unit jangka pendek. Berikut adalah contoh kurva biaya total dan per unit jangka pendek. Kurva biaya jangka panjang. Yang pertama, kurva biaya total jangka panjang. Kurva biaya total jangka panjang diturunkan dari pola ekspansi perusahaan dan menunjukkan biaya total jangka panjang minimal dalam memproduksi berbagai tingkat output. Penurunan ini ditunjukkan dalam gambar berikut. Berikut ini merupakan contoh kurva biaya total jangka panjang. Kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang. Kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang perusahaan diturunkan dari bawah dari biaya total jangka panjang. Penurunan ini ditunjukkan dalam gambar berikut. Berikut contoh kurvanya. Ukuran pabrik atau skala ekonomis atau plant size and economies of scale. Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit atau average cost yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output suatu perusahaan. Skala ekonomi merupakan konsep lama serta merujuk pada pengurangan biaya per unit pada saat ukuran fasilitas dan tingkat pemakaian input lainnya meningkat. Skala ekonomi terjadi tatkala biaya total rata-rata jangka panjang menurun secara bersamaan dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu perusahaan menambah kapasitas produksinya. Dan penambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi bertambah efisien. Sehingga skala hasil menurun tercerminnya dalam suatu kurva LAC yang meningkat atau naik. Skala ekonomis harus dibedakan dari cakupan ekonomis atau economies of scope. Cakupan ekonomis berarti menurunnya biaya yang sering dialami perusahaan ketika memproduksi dua atau lebih bentuk secara bersamaan dibandingkan dengan memproduksinya secara sendiri-sendiri. Sebagai contoh, perusahaan jasa penerbangan kecil secara menguntungkan dapat melakukan ekspansi dengan menyediakan jasa kargo sehingga menurunkan biaya dari masing-masing operasi. Kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran atau kurva pengalaman adalah suatu kurva garis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang diperlukan untuk produksi dan jumlah kumulatif unit yang diproduksi. Teori pembelajaran atau pengalaman telah diaplikasikan secara luas di dunia bisnis, dunia manufaktur, dalam perencanaan strategi perusahaan. Keputusan harga. Kurva pengalaman juga diaplikasikan selain pada level individu, juga pada level organisasi. Perusahaan memperoleh pengalaman dalam produksi suatu komoditas atau jasa. Biaya produksi rata-rata biasanya menurun, artinya untuk suatu tingkat output per periode waktu, peningkatan output total secara kumulatif selama beberapa periode waktu. Seiring memberikan pengalaman memproduksi yang memungkinkan, perusahaan menurunkan biaya rata-rata produksi. Kurva pembelajaran menunjukkan penurunan dalam biaya input rata-rata serta peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Cost volume profit analysis and operating reference. Yang pertama, analisis biaya volume laba. Merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan
manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Analisis cost volume profit mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, biaya, harga jual, dan profit yang dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, seperti dampak pengurangan biaya tetap terhadap profit, dampak kebijakan kenaikan harga jual produk terhadap profit, dan lain-lain. Analisis ini merupakan jenis analisis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menentukan titik impas atau break-even point. Analisis cost volume profit dapat dihitung dalam penggunaan persamaan berikut. Laba sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurangi biaya tetap. Atau menggunakan titik impas break-even point, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Penjualan unit dikali harga per unit sama dengan penjualan unit dikali biaya variabel unit ditambah biaya tetap. Operating leverage. Operating leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Hal tersebut mengacu pada persentase biaya tetap yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, operating leverage adalah rasio biaya tetap terhadap biaya variabel. Jika perusahaan memiliki biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya variabel, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki operating leverage tinggi. Contohnya adalah perusahaan manufaktur mobil. Mereka memiliki sejumlah besar peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk mereka. Ketika kondisi ekonomi sedang kacau dan sedikit orang yang membeli mobil baru, perusahaan otomotif masih harus membayar biaya tetap mereka, seperti biaya overhead pabrik, gaji karyawan, dan biaya tetap lainnya. Pelambatan ekonomi akan merugikan perusahaan padat modal tersebut lebih daripada perusahaan yang menggunakan aset yang tidak menimbulkan biaya tetap tinggi. Estimasi empiris fungsi biaya. Estimasi empiris fungsi biaya penting untuk mencapai berbagai tujuan keputusan manajerial. Fungsi biaya jangka pendek sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat output optimum pada harga yang dibebankan. Pengetahuan tentang fungsi biaya jangka panjang penting dalam perencanaan untuk skala optimum pabrik yang dibangun perusahaan pada jangka panjang. Masalah data dan pengukuran dalam memperkirakan fungsi biaya jangka pendek. Metode yang digunakan dalam memperkirakan fungsi biaya jangka pendek yaitu adalah analisis regresi, di mana biaya variabel total diregresikan terhadap output dan beberapa variabel lainnya, seperti harga input dan kondisi operasi selama periode waktu di mana ukuran pabrik tetap. Yang biasa diperkirakan adalah fungsi biaya variabel total dan fungsi biaya total karena sulitnya mengalokasikan biaya tetap ke dalam produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berikut contoh bentuk fungsional fungsi biaya jangka pendek sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori dan estimasi biaya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.